Oke, and welcome to What Do I Learn. Di video-video sebelumnya, kita telah membahas mengenai gerbang logika dasar, yakni gerbang logika AND, OR, dan NOT, dan juga membahas gerbang logika universal, yaitu NAND dan NOR. Maka di video kali ini, saya akan membahas mengenai gerbang logika eksklusif, yakni ada dua, XOR dan XNOR. XOR dan XNOR. Kenapa sih gerbang ini disebut gerbang logika eksklusif? Karena di gerbang logika-logika sebelumnya, maka nilai outputnya tidak beraturan. Sedangkan untuk di XOR dan XNOR ini disebut eksklusif karena biasanya digunakan untuk operasi aritmatika, deteksi ganjil genap, dan maupun pembanding. Kenapa begitu? Karena untuk gerbang logika XOR sendiri dan XNOR sendiri memiliki nilai output yang bisa digunakan untuk pembanding seperti saya jelaskan sebelumnya. Langsung saja, untuk simbol gerbang logika XOR sendiri, yakni seperti berikut. Sedangkan untuk gerbang logika XNOR memiliki simbol berikut. Cukup berbeda karena ada bagian belakangnya ya. Langsung saja kita bahas menggunakan tabel kebenaran untuk XOR sendiri, dan nantinya akan saya pecahkan untuk gerbang logika XOR-nya. Terus dulu gerbang logika XOR dengan simbolnya seperti ini. Yang mana jika dipecah simbolnya maka akan menghasilkan desain gabungan seperti ini. Jika kita membuat gerbang logika XOR dengan gerbang logika lain, maka hasilnya bisa seperti ini, ataupun bisa dimotif dengan gerbang logika lainnya. Untuk tabel kebenarannya sendiri, yakni kita buat tabel kebenarannya. Inputnya sama. Kenapa gerbang logika XOR dan XNOR disebut gerbang logika pembanding? Maka hasilnya bisa dilihat di sini. Misalnya jika outputnya A maupun B, ini outnya. Jika kita lihat di sini, jika sama-sama 0, maka logika OR ini kan tetap 0. Tetap 0 di sini. Lalu sedangkan di sini AB, jika sama-sama 0, maka outputnya dijadikan 1 karena menggunakan logika NAND. Jika 0 dan 1 karena logika AND, maka hasilnya tetap 0. Maka di sini 0. Namun ketika salah satu inputnya 1, maka OR kan otomatis menyalakan di sini, otomatis 1 di sini. Dan sedangkan di sini untuk gerbang logika NAND sendiri kita bisa lihat di grafik sebelumnya, ketika kondisi 0 1 atau 1 0 hasil outputnya adalah 1. Maka bisa kita asumsikan di sini outputnya 1. Karena sama-sama 1 maka hasil output dari N ini adalah 1. Karena ini juga kebalikan dari atasnya, maka hasilnya tetap 1. Lalu selanjutnya karena ini sama-sama 1, OR-nya juga outputnya tetap 1, sedangkan untuk NAND ketika sama-sama 1 hasilnya 0. Maka hasilnya di sini 0. Jika 1 dengan 0 untuk logika N, maka hasil outputnya adalah 0. Nah, dapat dilihat di sini untuk logika XOR kelihatan kenapa bisa digunakan untuk pembanding. Karena logika XOR, apabila salah satu nilai inputnya adalah 1, maka hasil outputnya 1. Apabila salah satu inputnya adalah 1. Tapi jika kedua input atau lebih dari inputnya itu 0 semua atau 1 semua, maka hasil outputnya adalah 0. Kemudian kita lanjut ke XNOR atau exclusive NOR. Untuk simbolnya kita buat dulu simbolnya di sini. Jika kita pecahkan maka kita akan menemukan gambar seperti ini. Gambar logika seperti ini. Ini.
Kita buat tabel kebenarannya untuk memastikannya nilainya. Satu. Oh, posisinya kebalik, nggak salah. Karena di sini gerbang logikanya sama-sama 0, sedangkan untuk ini n, maka hasilnya ini kan 0 di awal. Dan akan 1 hanya ketika sama-sama 1. Maka kita anggap ini 0 selama 3 step. Lalu di sini kita akan ada OR ya. Misalnya ini 0, maka hasil outputnya 1, dan jika ini 0, maka outputnya juga 1 karena dinotkan. Karena sama-sama 1, maka N hasilnya outputnya 1. Sehingga hasilnya jika 0 dengan 1 karena OR, maka hasil outputnya adalah 1 karena OR, hanya salah satu. Lalu jika salah satu outputnya adalah 1, misalnya ini 1, maka hasil outputnya kan ini 0, ini 1. Maka N ini outputnya tetap 0. Karena sama-sama 0, maka OR-nya juga 0. Begitupun jika dibalik posisinya ini yang 1, ini yang 0. Hasilnya ini 0. Lalu kalau sama-sama 1, kan ini kan hasil outputnya ini 0, ini 0. Maka ini juga 0. Tapi karena ini N, otomatis hasil outputnya jadi 1. Karena salah satu 1 dan 0, maka hasil outputnya juga 1. Oke. Berbeda dengan XOR yang apabila salah satu inputnya adalah 1, maka outputnya 1. Maka di XNOR apabila kedua inputnya 1 atau kedua inputnya 0, maka hasil outputnya adalah 1. Jadi XOR dan XNOR ini biasanya digunakan untuk pembanding. Mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.